Kalau ibu bilang kelas 4, kalian jawab siap. Kelas 4 siap gitu ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Kelas 4 Siap. kelas 4 Siap. siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya Hebat. Tadi kelas Ibu guru apa kabarnya? Ibu guru apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian semua? Siap. Semangat semuanya, Dengar dengan seksama. kami siap, kami paham, kami Fokus. Nah, di sini kita akan udah semangat kan semuanya? Di sini kita akan belajar tentang makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, sebelumnya kita presiden dulu ya, di kelas 3. Pada saat kelas 3 kan kita pernah belajar nih tentang Pancasila. Yang mana? Nah, di kelas 3 kita cuma belajar tentang Pancasila dan sila-silanya, akan tetapi tidak belajar tentang makna yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Coba sama-sama kita sebutkan sila 1 sampai dengan sila kelima Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkeadilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar anak-anak ibu semua, masih hafal ya? Nah, di dalam kelima sila Pancasila tersebut terkandung makna-makna yang harus kita taati di dalam masyarakat. Adapun makna-makna sila Pancasila yang pertama, sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan oleh bintang kan? Nah, sila yang pertama ini mencerminkan bahwa kita di Indonesia harus memiliki agama. Nah, ibu mau tanya nih, siapa tahu kalau ini ya yang bisa jawab ibu kasih hadiah. Tunjuk tangan siapa yang cepat dia ya. Ya, Bu. Turun dulu ya, ibu nanti yang pilih siapa yang turun dulu. Ini. Nah, di negara Indonesia kan ada 6 agama. Turun dulu. Coba kalian sebutkan apa saja agama di Indonesia. Hitung, turun. Hitung 1, 2, 3 baru angkat tangan ya. 2, 1, 2, 3. Laila. Laila dulu nak. Kedua Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya betul. Bagi-bagi ya? Terima kasih. Laila sudah menjawab. Nanti bagi-bagi ya. Nanti pasti banyak hadiahnya. Siapa yang mau yang bisa jawab. Nah, yang dikatakan Laila tadi benar bahwa agama di Indonesia memiliki 6 agama. Nah, dari agama tersebut kita harus mempercayai agama masing-masing, tidak boleh menghakimi agama orang lain. Nih, kita misalnya nih, kita agama Islam, akan tetapi ada teman kita yang beragama Hindu. Kita tidak boleh mengejudge ataupun merendahkan agama orang Hindu itu bahwa memang agama Islam yang paling benar penjelasannya. Akan tetapi dia percaya bahwa agama Hindu yang paling benar menurut keyakinannya. Maka dari itu, kita harus percaya masing-masing dengan agama kita. Dan yang kedua
menghormati sesama agama. Menghormati sesama agama contohnya bagaimana? Misal nih kita orang Islam lagi beribadah dan ada teman kita yang orang Hindu dan dia ketika kita lagi sholat dia tidak boleh berisik. Itu cara menghormati antar sesama agama yang ada di Indonesia. Nah, adapun sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan oleh rantai. Yang mana rantai tersebut artinya saling menjalin silaturahmi antar pemuda-pemudi Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang saling bantu-membantu satu sama lain. Nah, di dalam masyarakat kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam masyarakat kita harus saling membantu dan tolong menolong satu sama lain. Dan di dalam masyarakat juga kita harus beradab. Nah, ada kata-kata begini, yang kecil disayangi, yang tua dihormati, itu adalah salah satu adab. Nah, di Indonesia kita harus menjunjung sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa menyebutkan tentang contoh persatuan yang ada di Indonesia kita ini? Siapa yang bisa angkat tangan? Ada yang tahu nggak? Apa itu? Nggak ada yang tahu ya udah dari menjelaskan. Nah, contoh dari persatuan Indonesia itu adalah ibaratnya nih kita di dalam masyarakat itu harus saling tolong menolong dan membantu. Nah, contohnya nih adanya gotong royong di dalam masyarakat, baik itu setiap hari Jumat maupun setiap hari Minggu. Nah, tergantung kesepakatan di dalam masyarakat tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dari persatuan Indonesia. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana dilambangkan oleh kepala banteng. Nah, contohnya dari sila keempat ini adalah pada saat pemilu. Ada yang tahu pemilu itu apa? Pemilihan umum. Anak Ibu. Pemilu itu adalah pemilihan umum, yang mana pemilu ini diadakan biasanya ya kalau untuk pemilihan presiden 5 tahun sekali. Nah, di dalam pemilu ini masyarakat berhak memilih hak dia ataupun kehendak dia tersebut bahwa siapapun boleh menjadi pemimpin, tidak mengikuti kata hati orang lain, tetapi mengikuti kata hati kita sendiri untuk siapa kita pilih sebagai presiden kita. Nah, yang kelima dari sila Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana keadilan sosial itu adalah dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi dan kapas ini adalah padi bisa disebut dengan pangan, sedangkan kapas bisa kita sebut dengan sandang ataupun untuk pakaian kita, padi untuk makan kita. Nah, di Indonesia ini menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya nih contoh kecilnya di masyarakat. Apabila ada masyarakat kita yang membutuhkan bantuan, maka pemerintahan di masyarakat tersebut ataupun aparat desanya wajib menaruhnya kepada yang berhak menerima bansos ataupun bantuan sosial. Nah, dengan cara seperti itu, maka rakyat Indonesia akan secara merata mendapatkan bantuan dan dapat keadilan seluruhnya. Tidak hanya orang kaya saja yang bisa makan enak, akan tetapi orang miskin juga berhak makan enak maupun berpakaian yang layak di
akan kalian praktekkan menurut tentang makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Nanti apapun yang disuruh kartu ini kalian harus mempraktekkannya ya. Iya, Bu. Itu sebagai tanda kisah kalian kepada bangsa Indonesia. Nah ini Bu sudah membuat nama kalian, kita spin ya. Ya udah ya, kita spin. Siapa ya? Oh, Khaira. Mari Khaira. Nah, sebelumnya Ibu akan baca dulu ya kartunya. Khaira dia kalau ambil satu nasi. Iya, satu. Dibacakan biar kawan-kawannya tahu. Bebas. Tunjukkan cara berbicara sopan kepada orang yang lebih tua di lingkungan masyarakat dengan menunjukkan senyum termanismu. Coba bagaimana cara manis? Bisa Khaira nih bicara sama Aisyah. Aisyah coba Ibu Najwa, Bu. Najwa, jangan perhatikan nanti ditanya Najwa ya. Perhatikan ya. Nah perhatikan ya temannya. Di sini kartu instruksi ini menunjukkan cara berbicara sopan kepada orang yang lebih tua di lingkungan masyarakat dengan menunjukkan senyum termanismu. Nah bagaimana kalau berbicara sopan? Misal Khaira yang mau pergi izin main kepada orang tua, coba. Saya mau sama teman-teman dulu ya. Ya, hati-hati ya. Nah, tepuk tangan semua. Sama nggak cara Khaira tadi? Ibu, Jangan. itu gimana ya?
Nah, anak-anak itu semua kan sudah mengerjakan LKPD ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini akan Ibu kasih reward lagi? Saya Bu. Ya, Ibu coba Ibu. Jadi kita belajar tentang makna-makna Pancasila. Itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga itu harus memiliki agama di Indonesia. Terus ada persatuan Indonesia. Kita harus sesama warga Indonesia harus bersatu. Nah, terima kasih Kak Iva.